semuanya, selamat datang di video presentasi kami yang berjudul e-commerce, solusi bisnis di era digital. Di era teknologi seperti sekarang, banyak orang lebih memilih belanja dari rumah. Cukup klik, bayar, barang datang. Nah, itu semua merupakan bagian dari e-commerce. Namun, perlu diketahui juga bahwa e-commerce bukan hanya soal jual beli biasa. Ia juga diatur secara hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Dan juga ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan pelaku usaha di dalam transaksi elektronik. Artinya, kegiatan ini memiliki landasan hukum resmi dan berkontribusi langsung pada perkembangan ekonomi berbasis digital. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara ringkas tapi padat mengenai e-commerce ini. Langsung saja kita lanjut ke bagian penjelasannya. Jadi, e-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli barang yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Nah, ada beberapa jenis e-commerce. Yang pertama yaitu B2C, business to consumer, seperti Shopee dan juga Tokopedia. Lalu yang kedua ada B2B, business to business, seperti Ralali dan juga MBIS. Lalu yang ketiga ada C2C, consumer to consumer, seperti OLX dan juga Facebook Marketplace. Lalu yang keempat ada C2B, consumer to business, seperti jasa dari freelancer yang diberikan kepada perusahaan. Setiap jenis itu memiliki regulasi dan juga transaksi hukum ekonomi yang berbeda-beda. Seperti B2C, pelaku usaha diwajibkan memberi deskripsi yang lengkap sesuai dengan pasal nomor 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kontrak yang telah dibuat dianggap sebagai kontrak yang sah secara elektronik sesuai dengan Undang-Undang ITE. Manfaat dan tantangan e-commerce. E-commerce memiliki banyak manfaat, diantaranya akses pasar yang lebih luas, bisa buka toko 24 jam, biaya sewa dan infrastruktur yang lebih rendah. Namun, tentu ada tantangannya juga seperti persaingan pelaku usaha yang ketat, kurangnya kepercayaan konsumen terhadap toko fisik, masalah pengiriman barang, dan juga perlindungan data pribadi. Dalam konteks hukum ekonomi, data pribadi yang disimpan oleh penjual dan juga platform harus dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kalau ngomongin soal e-commerce yang ada di Indonesia, kalian pasti tahu platform-platform besar yang ada di Indonesia saat ini yang sering kita pakai, seperti Shopee. Shopee itu unggul dalam fitur gratis ongkir dan juga fitur flash sale-nya. Lalu ada Tokopedia, yang dimana Tokopedia itu fokus untuk mendukung UMKM dan juga metode pembayarannya sangat fleksibel. Lalu ada Lazada juga, yang dimana Lazada itu tuh banyak menjual produk impor dan juga Lazada itu dia memiliki kampanye yang sangat besar, yang dimana itu banyak konsumen tertarik di Lazada. Lalu ada juga Blibli, yang dimana Blibli itu sangat andal dalam menjual produk elektronik, produk lokal, dan juga metode pembayarannya itu cicilan yang sangat mudah. Nah, setelah kita bahas tentang platform-platform itu, kita akan bahas tentang sisi ekonomi digitalnya, yang dimana platform-platform tersebut wajib terdaftar dalam PSE atau penyelenggara sistem elektronik, yang dimana PSE itu di bawah naungan atau di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau disebut dengan Kominfo. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dan juga ada Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE lingkup privat. Nah, jadi e-commerce itu bukan soal jual beli saja, namun tentang tanggung jawab hukum yang mereka emban, yang dimana termasuk dalam perlindungan data konsumen dan juga keamanan transaksi. Maka dari itu, mereka harus mematuhi peraturan yang ada. Nah, kalian tertarik nggak untuk bangun bisnis kalian di platform juga? Kalau iya, aku mau kasih tahu kalian cara yang mudah untuk bangun bisnis di platform. Yang pertama, kalian harus menentukan produk yang ingin kalian jual. Kalau tidak ada produk yang ingin dijual, kalian mau jual apa? Kemudian, yang kedua, kalian juga tentukan mau jualan di mana, platform yang mana gitu. Yang pertama, entah itu Shopee atau TikTok Shop atau Tokopedia atau yang lain-lainnya.
Kemudian, yang ketiga, kalian harus melengkapi profil akun jualan kalian agar tidak kelihatan seperti akun mati. Contohnya, kalian pakai foto profil, isi katalognya, dan lain sebagainya. Kemudian, yang keempat, langkahnya yaitu kalian foto produk yang ingin kalian jual, kemudian upload ke akun jualan kalian. Nah, tidak hanya sampai situ juga, kalian harus alias wajib menyertakan deskripsi di produk kalian. Contohnya kalian menjual pakaian seperti baju, kalian mesti menyertakan deskripsinya dengan baik dan jelas, seperti berapa ukuran baju tersebut, panjangnya, atau dan terpenting yaitu terbuat dari apa baju tersebut. Sehingga konsumen yang membelinya tidak merasa tertipu ketika barang yang dia beli sampai ke tangannya tidak sesuai dengan foto katalog Anda. Nah, langkah-langkahnya kan kalian sudah tahu. Tidak hanya itu juga guys, ada yang tidak kalah penting, yaitu kalian sebagai calon pelaku usaha wajib memperhatikan hal-hal yang telah diatur dalam hukum ekonomi, spesifiknya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yaitu yang pertama, pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha. 2. Pelaku usaha wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, yang ketiga, pelaku usaha wajib memperhatikan dan menjaga perlindungan konsumennya. Hal ini semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 bertujuan untuk menciptakan pasar ekonomi bisnis digital yang tentram dan kompetitif. Sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Bisa kita simpulkan bahwa e-commerce telah menjadi bagian penting dalam transaksi ekonomi digital di Indonesia. Selain membawa manfaat besar dalam efisiensi dan jangkauan usaha, e-commerce juga menuntut kita untuk mematuhi hukum yang berlaku melalui aspek transaksi, perlindungan konsumen, hingga legalitas usaha. Dengan potensi pasar digital yang semakin besar dan regulasi yang semakin matang, semua orang punya kesempatan untuk sukses melalui e-commerce, baik individu, UMKM maupun perusahaan besar lainnya. Mari manfaatkan teknologi dan hukum secara seimbang untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.